Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dengan nomor pokok mahasiswa 22106310-874 dari kelas 4C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran terkait strategi pengelolaan identitas digital untuk perlindungan privasi online, menanggulangi serangan phishing pada kalangan masyarakat. Jika kamu sudah menonton videonya, memang di era serba digital saat ini, identitas digital menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan internet, media sosial, dan berbagai platform online lainnya menuntut masyarakat untuk memiliki identitas digital. Namun, di balik kemudahannya, identitas digital juga rentan mengalami penyalahgunaan dan serangan cyber. Salah satu contohnya yaitu serangan phishing. Kevin Mitnick, seorang konsultan keamanan informasi, mengungkapkan bahwa phishing merupakan suatu bentuk penipuan online dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi seperti email, pesan teks, atau tautan palsu untuk mengelabui korban agar memberikan informasi pribadinya. Misalnya, sandi, nomor kartu kredit, ataupun informasi keuangan lainnya. Dalam serangan phishing, para penjahat cyber sering menyamar sebagai entitas terpercaya seperti lembaga keuangan, perusahaan, atau layanan online yang dikenal oleh korban. Mereka menggunakan trik psikologi dan teknik manipulasi untuk memancing korban agar memberikan informasi sensitif mereka tanpa curiga. Akibatnya, korban dapat mengalami pencurian identitas, kehilangan dana, atau bahkan menjadi korban penipuan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk bagi masyarakat untuk menjaga identitas digitalnya dengan baik. Berdasarkan riset dari McKinsey tentang identitas individu, kurang lebih terdapat 1 miliar orang di seluruh dunia yang tidak bisa membuktikan identitasnya. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak memiliki akses terhadap sebuah bentuk identitas yang legal, seperti surat kependudukan atau dokumen identitas sah lainnya. Di Indonesia sendiri, menurut Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mariam F. Barata, maraknya kebocoran data pribadi yang sudah lama terjadi di Indonesia. Dengan demikian, meningkatnya kebutuhan akan identitas digital yang kuat juga harus diimbangi dengan pentingnya kesadaran terkait ancaman keamanan cyber, termasuk serangan phishing. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat perlu waspada dan mengambil langkah-langkah perlindungan yang tepat untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan mereka dari para pelaku kejahatan cyber. Nah, topik ini dibahas bertujuan untuk, pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya identitas digital dan potensi penyalahgunaannya, khususnya terkait serangan phishing. Kedua, memaparkan strategi pengelolaan identitas digital yang efektif untuk melindungi privasi online dari serangan phishing. Ketiga, memberikan panduan praktis bagi masyarakat untuk menangkal dan menghindari serangan phishing. Keempat, merekomendasikan langkah-langkah edukasi dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap serangan phishing. Lingkup yang akan dibahas yaitu mencakup pemahaman mengenai identitas digital, strategi pengelolaannya untuk melindungi privasi online dari serangan phishing, serta panduan praktis dan rekomendasi kebijakan. Materi yang akan dibahas meliputi konsep identitas digital, jenis-jenis identitas digital, pentingnya pengelolaan identitas digital, strategi pengelolaan identitas digital, teknologi dan alat yang digunakan, perlindungan privasi online beserta ancamannya, hukum dan peraturan terkait privasi online, serta serangan phishing beserta teknik dan sumber-sumber ancamannya. Dengan demikian,
Topik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait identitas digital dan bagaimana melindungi dari serangan phishing serta memberikan solusi praktis dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan dan ketahanan masyarakat terhadap serangan cyber. Definisi identitas digital menurut The International Telecommunication Union atau itu, identitas digital merupakan representasi sebuah entitas dalam bentuk lebih dari satu atribut yang membuat entitas tersebut dapat dibedakan dalam sebuah konteks. Menurut The International Organization for Standardization atau ISO, identitas digital merupakan benda di dalam atau di luar sebuah informasi dan sistem teknologi komunikasi seperti seorang individu, sebuah organisasi, sebuah nakas, sebuah subsistem, atau sebuah grup yang memberikan perbedaan yang dapat dikenali. Menurut The World Economic Forum mendefinisikan identitas digital sebagai koleksi atribut-atribut individual yang mendeskripsikan sebuah entitas dan menentukan transaksi apa saja yang dapat diikutsertakan oleh entitas tersebut. Menurut Reuters dan Conroy, identitas digital merupakan paduan karakteristik seseorang di media sosial. Identitas digital dan identitas asli seseorang bisa saja berbeda. Selanjutnya, jenis-jenis identitas digital. Secara umum, identitas digital terbagi menjadi 3. Yang pertama, Human Digital Identity. Human Digital Identity merupakan identitas yang berkaitan dengan individu. Jenis identitas digital ini melibatkan beberapa informasi pribadi untuk mengidentifikasi seseorang seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan data lainnya. Human Digital Identity biasanya digunakan dalam berbagai layanan online, platform media sosial, dan transaksi digital lainnya. Yang kedua, Machine Digital Identity. Machine Digital Identity merupakan identitas yang berhubungan ke dalam jaringan melalui sebuah perangkat atau mesin. Perangkat tersebut dapat berupa perangkat keras seperti komputer, smartphone, atau perangkat Internet of Things atau IoT. Machine Digital Identity memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi data dengan perangkat lainnya. Yang ketiga, Code Digital Identity. Jenis ini merupakan identifikasi dan autentifikasi entitas yang mengakses layanan cloud computing untuk mengakses sumber daya yang disimpan di cloud. Digital Identity Code digunakan untuk memastikan akses yang sah dan aman. Hal ini juga dapat melibatkan penggunaan token atau kredensial lainnya untuk memverifikasi sebuah identitas. Kutip dari buku Literasi Digital tahun 2022 oleh Khairu Rizan dan kawan-kawan, identitas digital dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, identitas terlihat. Jenis identitas digital ini meliputi nama akun, foto profil pengguna, deskripsi pengguna, dan identitas lain yang tercantum dalam akun. Kedua, identitas tidak terlihat. Jenis identitas digital ini meliputi password atau kata sandi, two-factor authentication, one-time password, OTP, dan lainnya. Yang ketiga, identitas tetap. Jenis ini berupa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua. Biasanya identitas ini juga terdapat pada KTP dan KK. 4. Identitas tidak tetap. Jenis ini dapat berubah secara berkala, misalnya alamat tempat tinggal yang tidak sesuai dengan KTP, pekerjaan, penampilan fisik, dan hal lain yang jarang termuat pada identitas digital. Selanjutnya, pentingnya pengelolaan identitas digital. Manajemen identitas digital berperan sangat penting dalam menjaga keamanan dan privasi pengguna di dunia digital. Fungsi utama dari manajemen identitas antara lain yang pertama, mengelola proses autentikasi pengguna untuk memastikan hanya pengguna yang telah terverifikasi dapat mengakses informasi dan layanan. Yang kedua, mengarahkan akses dan izin pengguna untuk mencegah penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah atau tidak terverifikasi. Selanjutnya, memastikan kembali mengenai kepatuhan terhadap kebijakan privasi dan regulasi yang berlaku. Yang keempat, mengintegrasikan dan mengelola identitas pengguna di berbagai platform dan layanan. Nah, selanjutnya peran identitas digital yang
Pengelolaan identitas digital berperan sangat penting sama melindungi dari pencurian identitas. Pencuri dapat menggunakan informasi pribadi untuk membuka akun atas nama target dan melakukan penipuan. Yang kedua, menjaga privasi. Pengelolaan identitas dengan baik dapat mengontrol informasi pribadi apa yang telah diunggah secara online. Yang ketiga, membangun reputasi online yang positif. Identitas digital dapat memengaruhi cara orang lain memandang diri seseorang. Yang keempat, meningkatkan keamanan online. Mengelola identitas digital dapat mengurangi resiko terkena serangan phishing, malware, dan penipuan online lainnya. Selanjutnya, strategi pengelolaan identitas digital. Yang pertama, memahami jenis identitas digital. Langkah pertama dalam mengelola identitas digital adalah memahami jenis-jenis identitas yang sudah dimiliki. Berikut beberapa jenisnya. Yang pertama, identitas pribadi, seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya. Yang kedua, identitas profesional, seperti jabatan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Yang ketiga, identitas finansial, seperti nomor rekening bank, informasi kartu kredit, dan skor kredit. Yang keempat, identitas online, seperti nama pengguna, kata sandi, dan foto profil di media sosial. Selanjutnya, meminimalisasi jejak digital. Hanya dibagikan informasi yang benar-benar diperlukan secara online. Hindari membagikan informasi pribadi sensitif seperti nomor jaminan sosial atau detail keuangan. Gunakan pengaturan privasi yang kuat di akun media sosial dan situs web lainnya. Selanjutnya, mengamankan kata sandi dan autentikasi. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Aktifkan autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan akun. Gunakan pengelola kata sandi untuk membantu mengingatkan kata sandi yang kuat. Selanjutnya, memantau aktivitas online. Pantau akun pribadi secara teratur untuk aktivitas mencurigakan. Periksa laporan kredit Anda secara berkala untuk melihat apakah ada tanda-tanda penipuan. Gunakan layanan pemantauan identitas untuk membantu melacak aktivitas online kita. Selanjutnya, melindungi diri dari serangan phishing dan malware. Hati-hati dengan email, pesan teks, dan tautan yang mencurigakan. Jangan pernah mengklik tautan atau membuka lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Install perangkat lunak, antivirus, dan anti-malware yang terpercaya. Selanjutnya, memperbarui perangkat lunak dan sistem keamanan. Pastikan perangkat lunak dan sistem operasi selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Gunakan firewall dan perangkat lunak keamanan lainnya untuk melindungi perangkat pribadi. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Pelajari tentang resiko dan praktik terbaik keamanan cyber. Ikuti pelatihan kesadaran keamanan cyber untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara melindungi diri secara online. Yang kedelapan, memanfaatkan layanan dan alat pengelolaan identitas. Gunakan layanan dan alat pengelolaan identitas untuk membantu mengontrol informasi pribadi secara online. Gunakan layanan seperti Google My Account untuk mengelola profil online. Yang kesembilan, menangani insiden keamanan cyber. Jika mengalami insiden keamanan cyber seperti pencurian identitas atau pelanggaran data, segera ambil tindakan untuk mengatasinya. Laporkan insiden tersebut ke pihak berwenang dan ikuti langkah-langkah untuk memulihkan identitas pribadi. Yang ke-10 dan terakhir, meninjau dan memperbarui strategi pengelolaan identitas secara berkala.
Tinjau dan perbarui strategi pengelolaan identitas secara berkala untuk memastikan masih efektif sesuaikan strategi dengan perubahan teknologi dan landscape keamanan cyber. Selanjutnya, teknologi dan alat untuk pengelolaan identitas digital. Yang pertama, teknologi untuk pengelolaan identitas digital itu ada autentikasi multifaktor atau MFA. Itu membutuhkan beberapa faktor untuk memverifikasi identitas pengguna seperti kata sandi, kode OTP, dan biometrik. Yang kedua, single sign-on atau SSO itu memungkinkan pengguna untuk masuk ke beberapa akun dengan satu set kredensial. Yang ketiga, manajemen akses privilege atau PAM, mengontrol akses ke data dan sistem sensitif berdasarkan peran dan kebutuhan pengguna. Yang keempat, ada enkripsi, itu mengubah data menjadi format yang tidak terbaca untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Yang kelima, ada blockchain, itu menyimpan identitas digital dalam buku besar terdistribusi yang aman dan transparan. Nah, alat untuk pengelolaan identitas digital itu yang pertama, pengelolaan kata sandi. Pengelolaan kata sandi itu menyimpan dan mengelola kata sandi yang kuat untuk semua akun pribadi. Yang kedua, pemantauan kredit, memantau aktivitas kredit atau tanda-tanda penipuan. Yang ketiga, pemindaian dark web, itu memindai web gelap untuk informasi pribadi yang telah bocor. Yang keempat, perangkat lunak, antivirus, dan anti malware, melindungi perangkat dari malware yang dapat mencuri data pribadi. Yang kelima, ada VPN, mengenkripsi koneksi internet dan menyembunyikan alamat IP untuk melindungi data privasi. Selanjutnya, manfaat teknologi dan alat untuk pengelolaan identitas digital. Yang pertama, meningkatkan keamanan identitas digital. Yang kedua, melindungi privasi online. Yang ketiga, mengurangi resiko penipuan dan pencurian data. Yang keempat, meningkatkan kontrol atas data pribadi. Yang keempat, tantangan penggunaan teknologi dan alat untuk pengelolaan identitas digital. Itu yang pertama, implementasi teknologi dan alat ini bisa mahal, lalu pengguna mungkin merasa sulit untuk menggunakan teknologi ini, lalu ada resiko privasi yang terkait dengan penggunaan teknologi ini. Nah, selanjutnya perlindungan privasi online. Yang pertama, definisi privasi online menurut Alan Westin. Privasi online merupakan hak individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka, termasuk bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan. Menurut Neil Steinfeld, privasi online merupakan kemampuan individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan dalam hal apa informasi pribadi mereka dibagikan dengan orang lain. Lalu menurut Daniel Solove, privasi online merupakan hak individu untuk mengontrol aliran informasi pribadi mereka dan untuk menentukan kapan dan bagaimana informasi tersebut dibagikan dengan orang lain. Lalu menurut Helen Nisselbaum, privasi online merupakan tentang kontrol individu atas informasi pribadi mereka dan tentang kemampuan mereka untuk membatasi akses orang lain terhadap informasi tersebut. Lalu menurut Woodrow Hartdog, privasi online merupakan hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan untuk melindungi diri dari pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi yang tidak sah. Nah, selanjutnya ancaman privasi online. Ada beberapa ancaman terhadap privasi online, yaitu
Yang pertama, pencurian identitas. Pencuri menggunakan informasi pribadi target untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, penipuan online. Penipu menggunakan informasi pribadi untuk menipu target agar menyerahkan uang atau informasi sensitif. Lalu yang ketiga, pelacakan data perusahaan dan organisasi melacak aktivitas online untuk mengumpulkan data. Lalu yang keempat, pelanggaran privasi. Data pribadi dapat bocor atau dicuri dari perusahaan atau organisasi. Lalu selanjutnya adalah hukum dan peraturan privasi. Ada beberapa hukum dan peraturan yang mengatur privasi online, yaitu yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Lalu yang kedua, Peraturan Menteri Kominfo tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan ini mengatur tentang bagaimana penyelenggara sistem elektronik melindungi data pribadi penggunanya. Lalu yang ketiga, kebijakan privasi. Setiap situs web dan aplikasi memiliki kebijakan privasi yang menjelaskan bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan data pribadi mereka. Selanjutnya, praktik terbaik untuk melindungi privasi online. Nah, berikut ada beberapa praktik terbaik untuk melindungi privasi online. Yang pertama, batasi informasi pribadi yang Anda bagikan ke dunia online. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Lalu aktifkan autentikasi 2 faktor. Lalu gunakan VPN saat menggunakan Wi-Fi publik. Lalu berhati-hatilah dengan tautan dan lampiran yang mencurigakan. Yang keenam, memperbarui perangkat lunak dan antivirus secara berkala. Lalu perbarui perangkat lunak dan antivirus secara teratur. Lalu pelajari tentang privasi online dan cara melindungi data diri. Selanjutnya yaitu serangan phishing. Definisi phishing merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat mengancam atau menjebak seseorang dengan konsep memancing orang tersebut, yaitu dengan menipu seseorang sehingga orang tersebut secara tidak langsung memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh sang penjebak. Phishing termasuk dalam kejahatan cyber. Saat ini sedang marak terjadi tindak kriminal melalui jaringan komputer. Nah, pengertian phishing menurut para ahli, yang pertama menurut Bruce Schneier, ia mengatakan bahwa phishing adalah sebuah upaya untuk mendapatkan informasi pribadi dengan cara menipu korban agar memberikan informasi tersebut. Penipu biasanya menyamar sebagai orang atau organisasi yang terpercaya seperti bank atau perusahaan kartu kredit. Menurut Hani Farid, phishing merupakan sebuah serangan rekayasa sosial yang dirancang untuk menipu korban agar mengungkapkan informasi sensitif seperti password, data keamanan, data keuangan, atau informasi pribadi lainnya. Menurut Symantec, phishing adalah sebuah penipuan online yang dirancang untuk menipu korban agar menyerahkan informasi sensitif seperti password, data keuangan, atau informasi pribadi lainnya. Penipu biasanya menggunakan email, pesan teks, atau situs web palsu untuk meniru organisasi yang sah dan menipu korban agar memberikan informasi mereka. Mengutip dari laman resmi Microsoft, phishing adalah sebuah upaya untuk menipu orang agar memberikan informasi pribadi atau keuangan mereka dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang terpercaya. Penipu biasanya menggunakan email, pesan teks, atau situs web palsu untuk menipu korban agar memberikan informasi mereka. Menurut
Kaspersky Phishing. Menurut Kaspersky, phishing adalah sebuah jenis penipuan online yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi atau keuangan korban. Penipu biasanya menggunakan email, pesan teks, atau situs web palsu untuk meniru organisasi yang sah dan menipu korban agar memberikan informasi mereka. Nah, selanjutnya teknik phishing. Serangan phishing adalah upaya untuk menipu korban agar menyerahkan informasi pribadi mereka, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya. Penyerang biasanya menggunakan email, pesan teks, atau media sosial untuk meniru entitas terpercaya seperti bank, perusahaan, atau lembaga pemerintah. Berikut adalah beberapa teknik phishing yang umum digunakan. Yang pertama ada email phishing. Penyerang mengirimkan email yang terlihat seperti dari entitas terpercaya, misalnya bank atau perusahaan. Email tersebut biasanya berisi tautan atau lampiran yang berbahaya. Jika korban mengklik tautan untuk membuka lampiran, malware dapat diinstal pada perangkat mereka atau mereka akan diarahkan ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi mereka. Lalu ada smishing. Penyerang mengirimkan pesan teks yang terlihat seperti dari entitas terpercaya. Pesan tersebut biasanya berisi tautan yang berbahaya. Jika korban mengklik tautan, mereka akan diarahkan ke situs web palsu yang dirancang khusus untuk mencuri informasi pribadi mereka. Lalu ada phishing. Penyerang menelpon korban dan berpura-pura menjadi. Yang ketiga ada phishing. Penyerang menelpon korban dan berpura-pura menjadi perwakilan dari entitas terpercaya. Penyerang kemudian akan mencoba mendapatkan informasi pribadi korban melalui telepon. Lalu yang keempat ada spear phishing. Penyerang menargetkan korban tertentu dengan email phishing yang dipersonalisasi. Email tersebut biasanya berisi informasi yang spesifik untuk korban, seperti nama mereka atau nama perusahaan mereka. Hal tersebut membuat email tersebut terlihat lebih kredibel dan meningkatkan kemungkinan korban untuk tertipu. Lalu yang kelima ada farming. Penyerang mengarahkan korban ke situs web palsu yang terlihat seperti situs web asli. Korban kemudian akan memasukkan informasi pribadi mereka di situs web palsu tersebut. Nah, selanjutnya adalah dampak serangan phishing. Serangan phishing dapat memiliki dampak yang serius bagi korban, termasuk pencurian identitas. Pencuri dapat menggunakan informasi pribadi korban untuk membuka akun atas nama mereka dan melakukan penipuan. Lalu yang kedua, kehilangan finansial. Korban dapat kehilangan uang dari rekening bank mereka atau kartu kredit mereka. Lalu kerusakan reputasi. Identitas korban dapat dirusak jika pencuri menggunakan informasi pribadi mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Yang keempat, stres dan kecemasan. Korban phishing kali mengalami stres dan kecemasan karena khawatir tentang identitas mereka dan keuangan mereka. Selanjutnya adalah strategi penanggulangan serangan phishing. Serangan phishing dapat ditanggulangi dengan beberapa strategi berikut. Yang pertama ada edukasi. Nah, yang pertama ada edukasi, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang phishing melalui edukasi dan pelatihan. Lalu memberikan informasi tentang cara mengidentifikasi dan menghindari email phishing. Lalu mendorong masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan email atau pesan yang mencurigakan. Lalu teknologi. Yang kedua itu adalah teknologi.
Nah, yang kedua itu ada teknologi. Nah, teknologi itu menerapkan teknologi seperti filter spam dan antivirus untuk memblokir email phishing, menggunakan perangkat lunak keamanan internet yang dapat mendeteksi dan melindungi dari situs web phishing, lalu memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi secara berkala untuk mendapatkan patch keamanan terbaru. Nah, yang ketiga adalah penetapan. Kebijakan itu menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menangani phishing di organisasi, menentukan peran dan tanggung jawab karyawan dalam menangani phishing, lalu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara mengidentifikasi dan melaporkan phishing. Lalu yang keempat ada kerjasama. Ini bekerjasama dengan penegak hukum untuk melacak dan menghukum pelaku phishing, lalu melaporkan email phishing ke pihak berwenang atau pihak berwajib, lalu berbagi informasi tentang phishing dengan organisasi lain. Nah, selanjutnya yaitu manfaat strategi pengelolaan identitas digital untuk melindungi privasi online dari serangan phishing pada kalangan masyarakat antara lain. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi mengenai serangan phishing dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga identitas digital. Selanjutnya, mencegah pencurian identitas dengan meminimalisasi jejak digital dan mengamankan kata sandi serta autentikasi. Masyarakat dapat mencegah terjadinya pencurian identitas yang dapat merugikan dirinya, misalnya kerugian finansial dan reputasi. Lalu, jaga privasi online. Strategi pengelolaan identitas digital dapat membantu masyarakat untuk mengontrol informasi pribadi yang mereka unggah secara online, sehingga dapat menjaga privasi mereka dari pelacakan data dan pelanggaran privasi. Meningkatkan keamanan online, masyarakat dapat mengurangi risiko terkena serangan phishing dan malware dengan memperbarui perangkat lunak, menggunakan teknologi dan alat pengelolaan identitas digital, serta meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Lalu yang keempat, membangun reputasi online yang positif. Masyarakat dapat membangun reputasi online yang positif hanya dengan memanfaatkan layanan dan alat pengelolaan identitas digital serta mengontrol informasi pribadi, sekaligus memperbarui strategi pengelolaan identitas secara berkala, menjaga keseimbangan antara kemudahan dan keamanan. Strategi pengelolaan identitas digital dapat membantu masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan menggunakan layanan online dengan keamanan identitas digital milik mereka. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Identitas digital menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Namun, dengan berbagai kemudahannya, tidak menutup kemungkinan datangnya risiko yang harus dihadapi. Salah satunya adalah serangan phishing. Serangan ini mengancam privasi dan keamanan online masyarakat dengan memanfaatkan trik psikologis dan manipulasi untuk mencuri informasi sensitif. Oleh karena itu, untuk melindungi diri dari serangan phishing dan menjaga privasi online, diperlukan strategi pengelolaan identitas digital yang efektif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain meminimalisasi jejak digital, mengamankan kata sandi, memantau aktivitas online, dan menggunakan teknologi serta alat pengelolaan identitas digital dapat membantu mengurangi risiko terkena serangan phishing dan pelanggaran
privasi. Pentingnya edukasi penerapan teknologi, kebijakan, organisasi, dan kerjasama dengan penegak hukum dapat menanggulangi serangan phishing pada masyarakat. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it.